Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitriani dengan NIM 206510005. Saya dari kelas 7A Akuntansi Manajerial, jurusan akuntansi, prodi D4 Akuntansi Manajerial, dan saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Samarinda. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu materi kepada teman-teman semua guna untuk memenuhi mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Varianti. Baik, kita langsung saja masuk pada materi yang akan kita bahas. Jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini ialah target costing. Seperti yang telah kita ketahui bahwa customer selalu ingin mendapatkan suatu produk yang berkualitas tinggi akan tetapi harganya murah, sehingga perusahaan selalu dituntut untuk melakukan R&D atau Research and Development. Untuk permintaan customer tersebut, perusahaan perlu menjalankan sistem manajemen biaya total yang terdiri dari yang pertama ada penentuan biaya target, yaitu merupakan sistem untuk mendukung proses pengurangan biaya dalam tahap desain produksi. Yang kedua, penentuan biaya Kaizen, yaitu yang merupakan sistem untuk mengurangi biaya dalam proses pemanufakturan produk yang ada dengan cara-cara tertentu. Selanjutnya, definisi dan formula target costing. Sebelum kita mengetahui tentang target costing, ada baiknya kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan target cost, yaitu perbedaan antara harga jual produk yang diperlukan untuk mencapai pangsa pasar atau market share tertentu dengan harga per satuan yang diharapkan. Sementara itu, target costing merupakan penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga produk tersebut akan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Target costing menentukan biaya berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga yang menggunakan target costing harus sering mengadopsi ukuran-ukuran penentuan biaya yang ketat atau merancang ulang produk atau proses produksi agar dapat memenuhi harga yang ditentukan pasar tetapi tetap mendapatkan laba. Jadi formula dari target costing dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu target costing sama dengan harga jual kompetitif dikurang laba yang diinginkan. Selanjutnya di sini ada target costing vs sistem tradisional, di mana alur kegiatan sistem tradisional tersebut ada anggaran, produksi, total biaya, harga jual, hasil aktual, dan varians. Dalam sistem tradisional, langkah pertama yang ditempuh adalah penyusunan anggaran. Setelah anggaran disusun, barulah dilakukan kegiatan produksi. Setelah proses produksi selesai, akan diketahui besarnya total biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi tersebut. Dengan demikian, baru ditentukan besarnya harga jual dari produk dengan cara menambahkan laba yang diinginkan oleh perusahaan dengan total biaya yang terjadi. Dari total biaya ditambah keinginan laba ini merupakan hasil aktual dari proses produksi ini. Langkah yang selanjutnya adalah membandingkan anggaran dengan hasil aktual atau biaya aktual dari proses produksi yang telah terjadi. Jika terdapat selisih, itulah yang dinamakan variance. Sedangkan dalam target costing, langkah-langkahnya adalah harga kompetitif, laba yang diinginkan, target cost, biaya estimasi, dan variance. Dalam proses target costing, langkah pertama yang diambil adalah dengan menentukan perkiraan harga dari suatu produk yang diproduksi. Setelah harga ditentukan, selanjutnya adalah menentukan laba yang diinginkan. Dengan demikian akan diketahui besarnya target cost dari produk. Langkah selanjutnya adalah mengikuti estimasi biaya yang dibutuhkan dari proses produksi yang terjadi dan membandingkannya dengan target costing.
Selisih dari target costing dan estimasi biaya ini disebut varian atau dikenal sebagai kesenjangan biaya yang harus ditutupi. Di sini terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kesenjangan biaya dapat ditutup. Yang pertama, menggunakan bahan pengganti jika hal tersebut tidak mempengaruhi kualitas produk. Kedua, fokus kepada desain alternatif atau metode produksi. 3. Meninjau seluruh rantau pasokan. Keempat, fokus pada skala ekonomi, misalnya diskon pembeli. Kelima, menggunakan tenaga kerja murah jika hal itu tidak mempengaruhi kualitas produk. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas dengan memotivasi tenaga kerja. Di sini terdapat alasan mengapa menggunakan target costing. Jadi, target costing dikembangkan atas dua karakteristik penting, yaitu pasar dan biaya. Yang pertama adalah bahwa banyak perusahaan kurang memiliki kontrol atas harga yang mereka inginkan. Pasar atau permintaan dan penawaran sangat menentukan harga, dan perusahaan yang mencoba untuk mengabaikan hal ini, maka mereka dalam keadaan yang beresiko. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi keadaan tersebut, dalam target costing diambil harga pasar. Yang kedua adalah bahwa sebagian besar biaya sebuah produk ditentukan dalam tahap desain. Setelah produk telah dirancang dan masuk dalam proses produksi, tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mengurangi biaya. Sebagian besar kesempatan untuk mengurangi biaya berasal dari mendesain produk sehingga sederhana untuk membuat, menggunakan suku cadang yang murah, kuat, dan dapat diandalkan. Jika perusahaan memiliki sedikit kontrol atas harga pasar dan sedikit kontrol atas biaya produk atau biaya begitu produk telah masuk dalam proses produksi, maka berarti bahwa peluang utama untuk mengurangi keuntungan berasal dalam tahap desain di mana fitur berharga bahwa pelanggan bersedia membayar untuk dapat ditambahkan dan di mana sebagian besar biaya benar-benar ditentukan. Selanjutnya di sini terdapat keunggulan dan kelemahan target costing. Seperti halnya pendekatan-pendekatan lain, target costing juga memiliki keunggulan maupun kelemahan. Adapun keunggulan dan kelemahan dari target costing yaitu yang pertama keunggulan. Keunggulan terbagi menjadi 6. Yang pertama, pendekatan proaktif untuk biaya manajemen. Kedua, mengarahkan organisasi terhadap pelanggan. Yang ketiga, mengurangi hambatan dalam manajemen. Keempat, meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan karyawan. Yang kelima, membangun kemitraan dengan pemasok. Dan yang terakhir, meminimalkan kegiatan yang tidak bernilai tambah. Yang kedua, terdapat kelemahan, di mana kelemahan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, memerlukan implementasi yang efektif dan pengembangan data biaya yang terinci. Yang kedua, pelaksanaannya memerlukan kemampuan untuk bekerja sama. Ketiga, membutuhkan banyak pertemuan untuk koordinasi. Dan yang terakhir, mungkin dapat mengurangi kualitas produk akibat penggunaan komponen yang murah yang mempunyai kualitas rendah. Baik, selesai sudah materi pembahasan kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang saya sampaikan. Dan apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya mohon maaf apabila banyak kekurangan pada saat penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.